Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada majelis sholat subuh ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Hal ini sudah jelas dan tidak ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena Allah sendiri yang menjelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Ini yang kemudian ada beberapa penafsiran, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dan ahli sejarah. Ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan pada akhir Ramadan. Tetapi madhab yang dianut di Indonesia, Al-Quran itu diyakini turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Diturunkannya Al-Quran adalah secara berangsur-angsur, secara bertahap, tidak sekaligus turun satu kitab seperti yang kita lihat saat ini, tetapi turunnya bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang menghafalkan gampang karena serba 2. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan, fungsinya adalah hudan linnasi, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Siapapun, tidak hanya umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia. Karena di dalam Al-Quran itu terkandung informasi-informasi sejarah,
informasi-informasi ilmu pengetahuan, rahasia alam semesta yang kemudian lambat laun bisa dibuktikan oleh umat manusia. Terlebih dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka kemudian bisa membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Jadi Al-Quran informasinya atau petunjuk yang ada di dalamnya berguna bagi seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam saja. Misalnya Al-Quran memberikan pengetahuan kepada umat manusia mengenai pergerakan tata surya. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuron wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dia Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah menetapkan garis edar dari masing-masing planet agar kalian umat manusia mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Maka dengan informasi dari Al-Quran ini, manusia bisa membuat perhitungan waktu, bisa membuat penanggalan atau kalender. Jadi petunjuk itu adalah untuk seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Wal furqona, dan pembeda. Kalau pembeda atau adanya perbedaan itu tentu paling sedikit tentang dua hal. Al-Quran sebagai pembeda, membedakan apa? Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Standarnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk itu adalah sesuatu yang berguna bagi manusia. Dan kalau orang itu kemudian mendapatkan petunjuk, maka dia akan menjadi tahu. Bahasa yang populer sekarang menjadi tercerahkan. Mudahnya apabila misalnya kita bepergian ke suatu tempat, keluar daerah, atau malah di luar negeri, di suatu negara yang kita belum tahu, jalan-jalannya kita belum hafal, kemudian kita tersesat karena kita tidak tahu arah. Kita nggak tahu ini di daerah mana, kalau mau pulang arahnya kemana, kalau mau ke sana kemana, bingunglah kita. Tetapi kemudian kita tidak bingung karena ada petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau sekarang ya Google Maps. Karena membuka Google Maps, kemudian kita tahu, oh ternyata saya ada di sini. Kalau saya mau menuju ke sana, oh jalannya ini. Sudah ditunjukkan, ada alurnya. Maka kemudian kita menjadi tercerahkan, menjadi tahu, oh ke sana. Itu adalah gunanya petunjuk bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, saya membayangkan
Seandainya Al-Quran tidak diturunkan kepada kita, kepada manusia, apa jadinya? Bingunglah kita. Kita di dunia ini disuruh ngapain, harus melakukan apa, terus nanti setelah ini kemana, terus kita ini dari mana kok tahu-tahu ada di dunia ini. Bingung kita seandainya Al-Quran tidak diturunkan. Tetapi karena ada Al-Quran, maka kita menjadi tidak bingung. Oh, ternyata kita itu dulu dari tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kita tidak ada ceritanya sebelum kita lahir. Tidak ada sama sekali. Kemudian Allah membuat ruh kita. Maka kita pun berada di alam ruh. Setelah itu Allah meniupkan ruh kita ke rahim ibunda kita. Maka dari alam ruh kemudian kita pindah ke alam rahim. Fix. Tidak ada yang bisa membantahnya. Semua kita ini pernah berada di alam rahim. Yakin. Tapi kalau disuruh cerita alam rahim itu seperti apa, keadaannya bagaimana, waduh nggak tahu saya. Loh, kan pernah berada di sana. Iya, tapi nggak tahu. Masa pernah di sana nggak tahu? Orang beneran nggak tahu kok. Nggak tahu kita. Maka hal yang sama pun bisa kita pakai sebagai argumentasi bagi mereka yang tidak percaya adanya alam kubur, yang tidak percaya adanya hari kiamat. Ya, kita nggak bakalan tahu, akal kita nggak akan bisa menangkap. Pikiran manusia itu terbatas, manusia itu tidak bisa mengungkap rahasia alam raya ini. Orang yang paling pintar sedunia sekarang ini pun yang sudah menjelajah luar angkasa, kalau ditanya, kalau kita naik terus, kita nanti sampai mana? Kita sundul apa nanti? Ya. Di sana bagaimana? Enggak tahu. Karena mereka pikirannya terbatas. Benar bisa sampai ke ruang angkasa. Tapi ruang angkasa itu hanya berapa puluh atau berapa ratus meter dari permukaan bumi. Sementara alam raya ini bermiliar-miliar kilometer persegi, tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Maka kalau ada yang membantah, bohong itu, ada alam kubur, ada siksa kubur, itu cuman ceritanya para penceramah-penceramah itu, dan lagi pula dia kan belum berpengalaman. Nah, maka kita pun yakin kita nggak bakal tahu alam kubur itu seperti apa. Orang kita pernah berada di alam rahim pun kita nggak tahu, kita nggak bisa cerita seperti apa. Al-Quran memberikan informasi kepada kita jalur kehidupan yang akan kita lalui. Kita berada di alam rahim, kemudian kita dilahirkan ke dunia ini. Maka sekarang ini kita masih di dunia ini, dan sekarang sedang menghadiri majelis sholat subuh, dan sekarang sedang mendengarkan kultum subuh. Karena kita ada di dunia ini. Apakah kita akan selamanya di sini? Oh, tidak. Semua orang tahu, tidak usah pakai dalil, tidak usah pakai ayat hadis, bahwa semua nanti akan meninggalkan dunia ini. Itulah yang namanya meninggal dunia. Semua pasti begitu. Allah pun mengingatkan sekalipun manusia sudah tahu. Karena tetangganya, temannya, saudaranya, oh kok sudah meninggalkan dunia ini. Allah
menegaskan lagi, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang ada batas hidupnya, ada saat ajalnya. Kalau saat ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna, tidak bisa diundur saatan walaupun 1 detik saja, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Wayahe mangkat, pokoke kudu mangkat, meninggalkan dunia ini. Setelah itu kemanakah kita? Kita ke alam kubur atau ke alam barzah. Alam kubur itu lain dengan kuburan. Kuburan itu tempat untuk menanam jasad kita yang sudah ditinggalkan oleh ruh kita. Alam kubur itu tidak ada apa-apanya dan semestinya tidak ditakuti, karena isinya adalah jasad manusia yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya. Ruhnya kemana? Ditempatkan oleh Allah di alam kubur atau di alam barzah. Di manakah itu? Di suatu tempat. Wallahu a'lam. Dari alam kubur kita menunggu datangnya hari kiamat. Jadi alam kubur atau alam barzah itu adalah tempat transit, tempat penantian, haltenya sebelum kita melanjutkan perjalanan. Nanti kalau malaikat Israfil sudah meniup terompet tanda datangnya hari kiamat, maka kemudian kita akan berpindah alam ke alam akhirat. Di sanalah amal kita itu terpakai. Orang yang tidak yakin kepada hari akhir sehingga mereka tidak mempersiapkan diri, mereka menyesal. Tapi hadirin semua yang hadir ini menyiapkan diri untuk akhiratnya. Buktinya apa? Disuruh puasa, mau. Suruh sholat, mau. Sholat berjamaah, oke. Malah sekarang sedang sholat berjamaah, sholat subuh sudah selesai dan mendengarkan taklim. Ini amaliyah yang gak ada hilangnya, akan tercatat sampai hari kiamat nanti, karena Allah mengingatkan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun yang berupa kebaikan, Allah melihat dan mencatatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sekecil apapun yang berupa keburukan, Allah mencatatnya. Maka hati-hati kita. Setiap amal kita yang amal yang tidak baik tercatat, yang perlu berhati-hati yang tidak baik. Kalau yang amal baik kita perbanyak amal itu, karena pasti tercatat oleh Allah. Maka kita menjadi tahu karena Al-Quran memberikan informasinya kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian nanti di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bertakwa selama hidupnya di dunia. Maka mengenang turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, kalau Al-Quran tidak kita kenang karena sekarang masih di tangan kita, tapi sejarah turunnya ini yang kita kenang. Sejarah turunnya merupakan barokah yang luar biasa, menjadi petunjuk bagi kita sampai saat ini dan insya Allah sampai akhir zaman. Maka mengenang sejarahnya, kita perbarui dan kita jaga semangat kita untuk mencintai Al-Quran kita dan menjadikannya petunjuk di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Allahumma amin. Ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.